Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gafrin Eka Pratiwi dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia bab 6, Indonesia dalam panggung dunia. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara tersebut sudah dinyatakan berdaulat. Begitu juga dengan Indonesia. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan landasan konstitusionalnya adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Politik luar negeri bebas aktif bertujuan untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan, setiap periode pemerintah menetapkan landasan operasional politik luar negeri untuk Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia dinyatakan melalui maklumat. Maklumat pertama dikeluarkan pada tanggal 1 November 1945. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin, landasan operasional politik luar negeri Indonesia yaitu berdasarkan pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pada masa Orde Baru dikeluarkan Ketetapan MPRS nomor 12 tanggal 5 Juli 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Ketetapan MPR nomor 4 tentang GBHN tanggal 22 Maret 1973. Ketetapan MPR era Orde Baru dijabarkan dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola Umum Pelita 2 hingga 6. Pada pasca Orde Baru atau periode reformasi, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui Ketetapan MPR nomor 4 tanggal 19 Oktober 1999 tentang GBHN yang menekankan pada faktor-faktor krisis ekonomi dan krisis nasional serta upaya reformasi di berbagai bidang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas. Namun, rumusan mengenai bentuk politik luar negerinya belum jelas. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Sejak saat itu, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, namun tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pada pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia dan menciptakan perdamaian serta ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Pengakuan kedaulatan pun berhasil didapatkan secara resmi melalui perundingan. Indonesia juga membentuk Forum Gerakan Non-Blok atau GNB sebagai salah satu implementasi untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Politik luar negeri pada masa ini juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno untuk memperkenalkan Indonesia di dunia internasional melalui beragam konferensi. Pada awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Presiden Soeharto pun mengambil kebijakan dengan membentuk ASEAN. Indonesia memutuskan untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia agar mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat.
Konfrontasi pun berakhir setelah Adam Malik menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966. Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen minyak dalam OPEC yang menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia. Pada masa awal reformasi, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk. Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan demi mengatasi krisis ekonomi. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, juga dilakukan rangkaian kunjungan ke mancanegara untuk mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan demokratisasi. Pada masa pemerintahan Megawati, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi lebih kondusif. Situasi ekonomi pun mulai membaik. Megawati lebih mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pada era kepemimpinan SBY, beliau berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang. Dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.